Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Abila Mayunita SST MKes selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kami berupa kesehatan. Dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang jenis dan fungsi alat pemeriksaan bayi dan anak. Perkenalkan, nama saya Khotiah selaku moderator dan Virjiah Widya Anggrani, Bella Amelia, dan Rani Puspitasari sebagai pemateri. Langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Kak Virjia. Saya akan menjelaskan tentang alat periksa untuk bayi, yaitu timbangan. Nah, timbangan adalah alat yang dipergunakan untuk mengetahui berat badan bayi baru lahir, agar bisa diketahui berat badan bayinya prematur atau tidak. Terus kemudian untuk mengontrol berat badan bayi setiap bulan, apakah sudah cukup di setiap bulannya kriteria berat badan bayi agar bisa dikontrol, seperti itu. Nah, sekarang sudah ada namanya timbangan matic. Kalau dulu namanya timbangan desing, timbangan manual yang berupa kain digantung, lalu bayinya dimasukkan ke dalam kain untuk menimbang. Tapi seiring berkembangnya zaman, sekarang sudah ada timbangan matic untuk mengukur berat badan bayi, mengetahui berat badan bayinya prematur atau tidak ketika lahir. Terus kemudian setiap bulannya dikontrol berat badan bayinya sudah naik atau belum, seperti itu. Selanjutnya, kita ke pemaparan materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Bella Amelia. Pengertian termometer adalah termometer sebagai alat pengukur suhu atau temperatur serta perubahan suhu. Prinsip kerja termometer bermacam-macam, tergantung pada jenis termometernya. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin. Termo yang berarti panas, serta meter yang artinya mengukur. Selanjutnya, kita ke pemaparan materi yang ketiga yang akan dibawakan oleh Khotiah. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu alat penghangat atau infant warmer. Alat penghangat atau disebut dengan istilah infant warmer adalah alat kesehatan yang berfungsi untuk menghangatkan bayi yang baru lahir, khususnya bayi yang lahir tidak normal atau prematur yang memiliki masalah dengan kontrol suhu. Infant warmer sendiri memberikan kondisi suhu yang dapat diatur untuk menstabilkan suhu tubuh bayi yang mengalami hipotermia. Jika suhu tubuh bayi yang sudah normal dan stabil, maka bayi dapat dipindahkan ke tempat dengan suhu ruangan. Selanjutnya, kita ke pemaparan materi yang keempat yang akan dibawakan oleh Rani Puspitasari. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu tentang infantometer. Apa sih infantometer itu? Infantometer itu adalah papan yang ditempatkan di atas permukaan datar dan keras yang berfungsi untuk mengukur tinggi badan atau panjang badan pada bayi-bayi yang di bawah usia 2 tahun. Cara pengukurannya sendiri yaitu adalah bayi diletakkan berbaring atau terlentang di atas papan tersebut. Nah, untuk pengukuran tinggi badan itu juga dapat dilakukan untuk menilai status gizi pada bayi. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan sangat mudah.
untuk dapat menilai gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi-bayi di bawah usia 2 tahun. Oke, baik teman-teman. Jadi kesimpulan presentasi kita pada hari ini adalah kita mengenal macam-macam nih alat periksa untuk bayi baru lahir. Kemudian kita juga tahu manfaat dari masing-masing alat tersebut itu apa. Yaitu satu, tadi sudah kita jelaskan, ada termometer, ada lampu sorot untuk bayi baru lahir. Lanjutnya juga ada timbangan, dan kemudian penggaris pengukur tinggi badan bayi. Jadi masing-masing itu kita tahu manfaatnya apa saja. Dengan adanya alat-alat untuk periksa bayi, jadi lumayan nih alat-alat ini bisa membantu kita lebih mempermudah lagi dalam bekerja nanti di klinik seperti itu. Jadi teman-teman juga harus tahu nih, masih banyak lagi selain yang kita jabarin untuk alat-alat periksa bayi. Nah, biasanya kalau di klinik gambaran aja nih, periksa bayi itu yang akurat adalah menggunakan alat-alat yang memang sudah teruji klinis, sehingga patokannya memang sudah benar agar kita bisa share ke ibunya. Contohnya kayak berat badan bayi, satu, ada timbangan. Oh, timbangan ini kita tahu ketika baru lahir, kita tahu ini anak prematur atau tidak. Kalau nggak ditimbang kita nggak tahu ini anak prematur atau tidak, cuma sekedar hitung-hitung prediksi aja gitu. Jadi kita tahu batas anak prematur itu berapa kilo dan yang tidak prematur itu berapa kilogram, seperti itu. Nah, aku jelasin lagi tentang termometer. Kenapa sih kita jelasin lagi di sini tentang termometer? Termometer sangat akurat sekali mengukur suhu tubuh, ya. Dikala memang dia terjadi demam, jadi nggak cuma sekedar pakai tangan meter atau cuma sekedar ditempel tangan ibunya atau tangan kita, bahwasanya kita tahu ini anak panas atau enggak. Nah, lebih akuratnya adalah dengan menggunakan alat dikhususkan untuk bayi. Jadi lebih akurat lagi seperti itu. Nah, satu lagi nih teman-teman, lampu sorot beserta ada meja dan matras. Biasanya di klinik dilakukan pemeriksaan setelah lahir. Bayinya ditaruh di meja, di matrasnya, lalu disorot. Lihat dulu nih bayi habis lahir, diperiksa dari kelengkapannya. Kelengkapannya apa aja sih? Dari mata, ya, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki dia sudah lengkap, tidak ada kekurangan suatu apapun. Terus kemudian ngecek-ngecek semuanya menggunakan lampu. Lampu ini juga bertujuan adalah untuk menghangatkan bayi ketika habis lahir. Nah, lanjutnya lagi adalah bermanfaat sekali juga lampu ini untuk apa? Untuk membersihkan, biar tidak ada sisa-sisa lemak-lemak di badan bayi. Terus kemudian dilihat lagi biar dibersihin, biar lebih detail lagi. Jadinya kalau ada lampu sorot ini ya lumayan kebantu juga gitu. Nah, biasanya penggaris ini dipakai untuk bayi baru lahir untuk mengukur tinggi badan bayinya itu sudah berapa sentimeter. Jadinya setelah digabungin semuanya, dari tinggi badan, berat badan bayi, terus kemudian kelengkapan fisik, jam lahirnya, semuanya dikumpulin, nanti ditulis di surat lahir. Jadinya menunjang banget kan alat-alat untuk periksa bayi ini agar lebih akurat lagi dalam kita bekerja, seperti itu. Kurang lebihnya terima kasih teman-teman. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.